Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Riyar tadi. Jadi di sini adalah kita akan mengkonfigurasi DNS server, web server berbasis WordPress, FTP server, dan file server pada Debian 10. Pertama-tama di sini kita akan membuat konfigurasi server. Jadi di sini ada IP1. Ini kita akan hubungkan dengan WiFi nantinya, kemudian kita hubungkan. Nah, selain menjadi server Debian, selain menjadi klien, Debian juga bertugas sebagai server. Jadi di sini kita akan menambahkan dua adapter, yang satu untuk klien dan yang satu untuk server. Oke, di sini kita akan bridge untuk adapternya. Untuk di sini VMnet saya bridge dengan wireless. Nah, di sini habis change setting kita bisa pilih di VMnet information. Nah, di situ ada bridge. Kita pilih bridge, kemudian bridge 2. Nah, bridge 2 itu kita pilih adapternya. Kebetulan saya skip di sini. Ini sudah wireless ya. Setelah itu kita konekkan ke VMnet now yang sudah kita bridge dengan wireless. Jadi VMware akan terhubung dengan WiFi. Oke, setelah ini kita login sebagai user root. Kita konekkan terlebih dahulu supaya terhubung ke internet. Setelah ini kita atur IP-nya dulu untuk Debian sebagai klien. Jadi di sini interface sudah sesuai. Kita hanya ganti di sini sebagai DHCP. Setelah itu kita beri pagar atau bisa dihapus, sama saja. Setelah itu kita tambahkan IP sebagai server untuk Debian. Jadi di sini kita tambahkan interface kedua ENS37 init static, kemudian sesuaikan. Dan di sini kita restart DHCP-nya. Kita install pakai DHCP-nya. Nah, setelah ini kita masuk ke file default isc DHCP server. Di sini
kita enablekan ini, dan interface V4 nya kita pilih interface 37 di mana Debian akan menjadi server. Apabila mengikuti soal, kita tidak perlu mengkonfigurasi DHCP melainkan mengkonfigurasi klien secara statik. Namun karena saya tidak ingin mengubahnya secara statis, jadi kita install DHCP. Setelah klien mendapatkan IP, selanjutnya kita akan menginstal paket DNS yaitu bin9. Kita masuk direktori etc bin. Kemudian kita copy db lokal dan db127 sesuai dengan nama yang diinginkan. Setelah itu kita edit file nano-named.conf default zone. Untuk konfigurasi di sini bisa disesuaikan saja. Oke, di sini kita akan konfigurasi file yang sudah kita copy tadi. Kita akan ganti localhost dan IP-nya. Selanjutnya di sini kita belum konfigurasi resolve conf-nya, karena kalau kita konfigurasi untuk internetnya nanti bermasalah ya, tabrakan. Jadi di sini kita biarkan saja dulu. Oke, di sini kita apt-get update dulu. Kemudian kita install. Di sini kita install paket Apache 2. Apache 2 lib
Apa C2? Nge PHP. Tuh. Oke, jadi di sini masukkan CD-CD ya. Jadi saya cepatkan aja. Itu kita install paket MariaDB client dan MariaDB server. Setelah itu kita install paket PHP MySQL. Ini kita akan tambahkan usernya. Di sini kita akan buat database, namanya yang mudah saja. Jadi di sini saya tulis WordPress. Ini kita buat usernya. Usahakan jangan salah ketik. Kalau salah ketik dia nggak jalan. Oke. Anjir, kamu kasih tahu kayak Itu kita berikan akses untuk localhost. for Setelah itu kita akan membuat directory untuk mendownload file WordPress-nya. Apabila ada kesalahan seperti ini, kita bisa atasi dengan restart network. Pastikan VMware sudah terhubung dengan jaringan.
Oke, di sini dia sudah mulai mendownload. Setelah selesai download, bisa diikuti perintahnya. Untuk bagian yang ini perlu diperhatikan titik komanya. Jadi di sini titik 2 bukan titik koma. Di sini perlu diperhatikan juga spasi untuk bagian akhirnya. Kita ketikkan apt get update.
Setelah kita restart Apache 2, kita pastikan dulu ini yang terkoneksi dengan WiFi. Kita bisa disablekan adapternya supaya ketika pengujian tidak bertabrakan. Sekarang kita akan install paket resolve.conf yang bertujuan supaya Baik. IP DNS di resolve.conf tidak terrestart apabila kita merestart layanan bin 9. Siap. Oke, setelah sudah selesai, pastikan satu interface terhubung dengan VMware. Jadi kita akan ketikkan gateway di browser untuk mengakses WordPress-nya. Ini adalah tampilan WordPress-nya. Di sini akan saya percepat saja untuk instalasinya. Jadi database ini yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Sini WordPress. Untuk username dan password itu bebas. Sudah selesai, kita submit. Nah, di sini kita run installation. Site title adalah judul yang akan ditampilkan di tab. Jadi bebas saja. Untuk username bisa kita buat baru untuk login di WordPress-nya nanti. Di sini kita akan login menggunakan username dan password yang sudah kita buat tadi. Oke, di sini bisa kita buat baru. Dan ini adalah WordPress yang sudah saya buat. Oke, setelah itu kita akan mengkonfigurasi FTP server dengan hak akses anonymous. Hak akses anonymous atau apabila kita mencoba mengakses suatu file, kita tidak perlu memasukkan identitas user dan password.
Jadi pertama kita install terlebih dahulu paket FTP-nya dengan mengetikkan apt-get install pro ftd garis basic. Oke, setelah itu kita akan masuk ke konfigurasi file FTP. Tapi sebelum itu kita bersihkan dulu layarnya dengan shortcut Ctrl L. Di sini kita ketikkan nano/etc/proftpd/proftpd.conf. Oke, di sini ada beberapa pagar yang harus dihapus, jadi tolong diperhatikan. Oke, di sini anonimusnya ada dua. Nanti kita akan konfigurasi lokasi filenya yang anonimus bagian atas. Setelah kita hapus pagarnya. Nah, ini anonimus bagian bawah. Setelah itu kita akan konfigurasi lokasi filenya. Ini kita ganti filenya di sebelah anonimus. Yang bagian atas terserah, tapi usahakan gunakan tanda slash. Jadi di sini kita akan membuat filenya sesuai dengan lokasi file yang sudah kita tentukan di file konfigurasi pro FTP tadi. Kita masuk ke direktori etc dulu. Kemudian kita membuat direktori. Setelah membuat direktori, kita akan membuat file berformat txt, tapi kita masuk direktori yang sudah kita buat tadi dulu. Setelah itu kita ketikkan perintah touch, namanya bebas dengan format txt. Jadi kita akan membuat direktori lagi sekaligus mencoba apakah sudah menjadi anonymous access. Oke. Setelah itu kita akan membuat user dengan perintah add user.
Di sini nama usernya bebas. Kemudian kita isi password. Di sini bebas. Untuk ini bisa kita enter saja, kita lewatin terus sampai selesai. Oke, sudah selesai. Setelah selesai kita akan merestart layanan FTP dengan perintah berikut. Kita bisa ketikkan format berikut dengan IP Debian masing-masing. Setelah itu kita restart. Oke, di sini sudah muncul file yang kita buat. Selanjutnya kita akan mencoba membuka direktori yang sudah ada. Apabila tidak membutuhkan username dan password, berarti hak akses anonymous sudah berhasil. Oke, ini adalah bagian terakhir Samba server atau file share. Pertama kita akan menginstal paket Samba dengan mengetikkan apt-get install Samba. Setelah itu kita akan masuk ke file konfigurasi Samba dengan mengetikkan nano/etc samba/smb.conf. Setelah masuk file konfigurasi Samba, kita harus menemukan share definition. Kita ketikkan baru di bawahnya, karena di soal tertulis TKJ, jadi kita akan menulisnya di sini TKJ. Oke, selebihnya bisa diikuti. Setelah itu kita akan masuk ke direktori yang sudah kita tentukan pada file konfigurasi Samba tadi, dan kita akan membuat beberapa direktori untuk diakses.
Setelah selesai kita bisa ke file manager, kemudian ke network. Di sini kita ketikkan IP dari Debian, IP server Debian. Di sini dan selesai. Nah, di sini saya sudah tidak login menggunakan user dan password lagi. Tetapi apabila saat mengakses directory membutuhkan username dan password, apabila kita lupa tentang informasi user yang kita punya, kita bisa membuat user baru lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.